Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Annyeong Film. Ini adalah part terakhir dari alur cerita Dream High. Part 1, 2, dan 3 linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut. Setelah penampilan dari Samdong kebingungan dengan tingkah Yemi karena belakangan ini dia sudah mulai menyerah untuk mengejar cinta Yemi gara-gara melihat Jinggook yang sudah menciumnya di Jepang. Tapi kali ini, Yemi seakan-akan memberi harapan lagi untuk kembali mencintainya. Singkat cerita, Yemi dan Guru Kang pergi ke dokter untuk konsultasi mengenai penyakit Samdong. Dan dokter bilang bahwa penyakit Samdong ini tidak disebabkan oleh cedera eksternal. Yemi pun kaget, ternyata Samdong memiliki penyakit itu bukan karena tertimpa oleh pot bunga. Ketika di jalan, dia kesal sendiri, tapi dia sudah nanggung berbuat baik pada Samdong. Dia pun membeli garpu tala dengan nada A. Buat yang belum tahu, garpu tala itu adalah alat yang hanya bisa menghasilkan satu nada, dan biasanya digunakan untuk menyetem di zaman dulu. Yemi pun memberikan itu pada Samdong dan menyuruhnya untuk mengingat nada A. Samdong pun berkata, "Aku punya penyakit ini bukan karena tertimpa pot bunga. Jadi berhenti merasa bersalah dan berbuat baik kepadaku." Yemi menjawab, "Aku sudah tahu." Alhasil Samdong pun memastikan bahwa dirinya masih punya harapan untuk mengejar Yemi kembali. Scene berpindah pada Jinggook yang ternyata dia mendapatkan ranking 1 pada saat pertunjukan agensi. Dia pun direkrut kembali oleh agensi Pak Yun sebagai penyanyi solo. Dan saat perayaan keberhasilannya ini, terdapat karangan bunga yang dikirim oleh ayahnya. Jinggook pun terharu bahagia melihat karangan bunga itu. Malamnya dia langsung menemui ayahnya untuk berterima kasih secara langsung. Tapi ternyata karangan bunga itu bukan perintah dari ayahnya, melainkan anak buahnya yang inisiatif. Ayahnya masih bersikap tidak peduli dengan segala kesuksesan Jinggook. Tapi Jinggook melihat ayahnya yang ternyata memakai jam darinya. Jinggook pun merasa bahagia karena hal sekecil itu sangat berarti bagi orang yang tidak pernah mendapatkan dukungan dari orang tua. Esoknya, Shikyung mengajar materi tentang kepekaan nada. Dan baru terungkap ternyata Pilsuk punya tingkat kepekaan terhadap nada yang sangat bagus. Bahkan nada tinggi sekalipun bisa dia tebak. Kalau istilah zaman sekarang namanya perfect pitch. Sebenarnya bukan istilah zaman sekarang sih, dari dulu juga namanya perfect pitch. Tapi entah kenapa di subtitlenya disebutnya absolute nada. Dan Shikyung bilang ini adalah bakat sejak lahir. Seseorang yang tidak terlahir dengan perfect pitch hanya bisa melatih relatif nadanya saja. 라는? 그렇지! Samdong pun langsung meminta Pilsuk untuk melatih nada relatifnya. Dan Jason cemburu pada Samdong. Sementara Yoon Baek-hee mulai dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan Ajong membicarakannya seakan-akan dia tidak ada. Dan di saat itulah Yemi mulai baikan kembali dengan Yoon Baek-hee. Dia memasangkan headset pada Yoon Baek-hee yang tidak ada lagunya. Persis ketika Yemi dijauhi oleh temannya dulu, yang dipasangi headset oleh Jinggook saat itu. 나 아직 안 끝났어. 알아. Singkat cerita, dia sudah ada di ruangan make up dan curhat pada Shikyung bahwa dirinya tidak mau berbuat curang lagi dan ingin meminta kesempatan lagi pada Pak Yun untuk memperbaiki karirnya. Tapi kalau Pak Yun tidak memberi kesempatan, maka Yoon Baek-hee akan benar-benar memulai semuanya dari nol lagi dengan cara usaha yang jujur. Shikyung pun salut dan akan terus mendukungnya. Sebelum memulai latihan dengan Pilsuk, Samdong didatangi Guru Kang. Guru Kang bilang, "Dengungan telingamu itu akan menghambat karirmu. Jadi sebaiknya kamu berpindah karir menjadi penulis lagu saja." Tapi Samdong menolaknya. Dia harus punya perfect pitch. Walaupun sebenarnya perfect pitch itu adalah bakat bawaan lahir. Pilsuk pun mulai mengajari Samdong cara mengenal nada dengan bantuan garpu tala. Lalu datang Jason yang ingin memastikan Samdong tidak mendekatinya. Scene berpindah pada Madusik yang datang ke sekolah berniat menarik Ko Yemi dan Pilsuk masuk ke agensinya. Tapi para guru mencemaskan itu, karena agensi Madusik adalah agensi pemula dan tidak disarankan untuk merekrut Yemi dan Pilsuk. Bukan masalah dari bakatnya, melainkan masalah dari sifatnya. Yemi dengan sifat yang gak ada akhlaknya, dan Pilsuk dengan sifat lemah mentalnya apabila ada yang menggubris bentuk badannya sebelum kurus.
Alhasil, Madusik pun tidak jadi merekrut mereka. Yang Jinman yang berniat membela Hyemi pun tidak bisa mengelak karena memang benar-benar gak ada akhlak. 미안. Sekarang giliran Guru Kang yang mencoba merayu Madusik agar bisa merekrut Hyemi dan Pilsuk. Dan Madusik pun hampir menyetujuinya. 아유 조입 때문에 또 홀렸어. Lalu Madusik kepikiran dengan Samdong. Jinman bilang dia sangat hebat, bahkan nada relatifnya bagus. Namun sayang dia demam panggung. Mendengar kata relatif nadanya bagus, Guru Kang langsung menghampiri Samdong untuk memberikannya solusi. Karena Guru Kang baru tahu ternyata Samdong itu sebenarnya punya perfect pitch juga, tapi terhalang oleh gangguan telinganya. Dia pun memberikan garpu tala dan menyuruhnya untuk menghafal nada A saja. Karena otomatis nada yang lainnya akan terbayang oleh Samdong, karena Samdong memiliki perfect pitch. Bahkan Samdong pun baru tahu bahwa dirinya ternyata punya kemampuan itu. Beruntung Jinman bisa mengenalinya. Jingguk datang menemui Hyemi untuk mengabarkan bahwa ayah Jingguk mengirimkan bunga ketika peresmian debut solonya. Hyemi pun ikut senang, sampai akhirnya datang Samdong. Tapi kali ini Samdong sudah tidak cemburu lagi, karena fokusnya kali ini adalah bertarung dengan penyakitnya. Jingguk bilang Pak Yun ingin menggelar konferensi pers dengan ayahnya. Tapi Jingguk tidak mau itu terjadi, dan dia akan mengurusnya malam ini. Singkat cerita, Guru Kang dikabari Lala bahwa Jingguk terkena kasus pemukulan dan korbannya adalah Pak Yun. Guru Kang pun langsung gercep datang ke kantor polisi untuk menjadi walinya. 신분증 주시고요. 지금 신경이 어떻습니까? Guru Kang pun membawanya ke markas lama untuk menghindari wartawan. Markas yang sempat ditutup ini sudah resmi menjadi milik Madusik karena dia telah membelinya. Jingguk tidak mau menceritakan apa alasan dia memukul Pak Yun, sedangkan Hyemi dan Samdong mendengar kasus ini di TV. Seketika internet langsung ramai dengan makian dari para netizen. Bahkan teman-temannya pun menceritakan yang tidak-tidak mengenai Jingguk. Jason pun marah mendengar itu. That's enough, shut him now. Dan saat ini tempat pelariannya hanya Guru Kang dan teman-temannya. Dia akan memulai karirnya dari nol lagi setelah kasus ini selesai. Dan citra publiknya yang hancur ini berimbas pada Yun Mujin juga. Alhasil Yun Mujin harus ikut campur untuk menyelesaikan masalah ini. Yun Mujin pun datang ke rumah Guru Kang untuk bertanya apa alasan Jingguk melakukan itu. Ayahnya tahu betul bahwa Jingguk tidak sembarangan memukul orang. Dia yakin Pak Yun memang pantas dipukul, tapi Jingguk tetap tidak mau bicara. Scene berpindah pada Yun Baek-hee yang merasa sedih melihat ibunya mendapatkan hadiah dari Pak Yun. Entah apa sebabnya dia marah, tapi sebentar lagi kita akan tahu. Samdong menyuruh Jingguk untuk jangan terpuruk, karena jika seperti itu persaingan tidak akan seru. Dia bilang, kau harus bangkit, kita sama-sama punya masalah. Tapi bedanya aku bisa bangkit sedangkan kamu tidak. Jingguk pun marah karena menganggap masalah dia lebih besar daripada Samdong. Samdong pun menceritakan masalah besarnya bahwa dirinya menderita gangguan telinga. Jingguk pun diam dan mengakui bahwa masalahnya sama-sama besar. Esoknya para siswa Kirin akan tes vokal nada. Hyemi yang belum tahu bahwa Samdong memiliki perfect pitch masih ingin membantunya dengan sandi. Tapi Samdong bilang jangan khawatir, aku sudah tidak butuh itu. Tes vokal pun dimulai. Hyemi dengan Jason. 지워버리겠다는 거지. Kemudian dilanjut dengan Samdong dan Pilsuk. Samdong meminta jangan menggunakan iringan piano saat dia bernyanyi. Jingguk datang ke sekolah untuk melihat Samdong tes vokal. Dan hasilnya Samdong berhasil mendapatkan nilai sempurna bersama Pilsuk, bahkan tanpa iringan piano. Dia pun langsung menyombong pada Jingguk terkait keberhasilannya dan memberikannya liontin agar Jingguk cepat sadar dari masalahnya. Hyemi melihat Yun Baek-hee yang sedang terpuruk.
dan berjalan menuju rooftop untuk bunuh diri. Hyemi pun dengan cepat mengejarnya dan menanyakan apa masalahnya. Yoon Baek-hee pun bercerita, ternyata masalah yang Jinggook alami saat ini adalah karena dirinya. Jinggook memukul Pak Yoon karena Pak Yoon melecehkannya. Alhasil, Jinggook menolongnya dan Pak Yoon pun dipukul. Yoon Baek-hee tidak tahu harus bagaimana lagi, karena jika dia buka mulut, maka dirinya akan mendapatkan ejekan dari publik walaupun dia adalah korban. Dan jika dia tidak buka mulut, karir Jinggook akan hancur. Dia pun merasa berdosa. Hyemi bilang, jangan khawatir, Jinggook pasti bisa melewati ini semua. Hyemi dan Yoon Baek-hee pun benar-benar baikan kembali seperti dahulu. Mereka berpelukan dengan penuh haru. Lalu Guru Kang mendapat kabar bahwa pada kasus Jinggook ada Yoon Baek-hee di TKP. Guru Kang dan Si-kyung pun langsung mencari Yoon Baek-hee, berharap dia bisa menjadi saksi. Yoon Baek-hee pun menceritakannya kepada Si-kyung dan Guru Kang. Setelah tahu ceritanya seperti itu, Si-kyung pun melarangnya untuk buka suara. Si-kyung tahu betul bahwa korban maupun pelaku dalam kasus pelecehan seksual akan sama-sama hancur. Jadi Si-kyung mempercayakan Jinggook bisa melewati masalah ini sendirian, karena pasti Jinggook pun berharap demikian. Di layar pengumuman terdapat tawaran terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung ke agensi EMG. EMG adalah agensi terbesar Korea yang telah melahirkan banyak idola K-pop. Dan kualifikasi dari EMG sangat gak masuk akal. Salah satunya adalah harus menguasai 3 bahasa. Jinggook menemukan formulir EMG di lemari Samdong. Itu berarti Samdong berniat untuk mendaftar, walaupun sebenarnya Samdong tidak menguasai 3 bahasa. Hyun Mujin datang ke rumah Guru Kang untuk mengajak Jinggook meminta maaf pada Pak Yoon karena sudah kesal pada media yang terus menggoreng isu ini. Sesampainya di tempat Pak Yoon, Hyun Mujin berubah pikiran karena melihat tingkah Pak Yoon yang benar-benar wajar untuk dipukul. Hyun Mujin pun tidak jadi meminta maaf. Di sini Hyun Mujin juga menyadari bahwa dirinya telah jahat tanpa sebab pada Jinggook. Padahal Jinggook adalah orang yang baik. Bahkan dia memberikan hadiah di hari ulang tahunnya. Hyun Mujin berjanji akan memperlakukan Jinggook seperti layaknya anaknya. Bahkan dia rela mengorbankan citra politiknya di depan media demi membela Jinggook. Alhasil pemilunya gagal total, dan citra politiknya pun benar-benar hancur. Dan dia berniat untuk mencalonkan lagi 4 tahun kemudian. Dan saat 4 tahun itu, Jinggook berjanji akan menjadi bintang. Di lain tempat, kita melihat Yoon Baek-hee yang ingin melapor pada polisi terkait apa yang terjadi sebenarnya pada Pak Yoon. Hyemi berniat mencegahnya agar jangan buka mulut, karena akan merugikan reputasinya. Tapi Yoon Baek-hee bilang, aku selalu berbuat curang, dan hari ini aku tidak tahan dengan semuanya. Aku ingin memulai semuanya dari nol dan berusaha dengan jujur. Lalu Yoon Baek-hee meminta Hyemi menyanyikan lagu yang pernah mereka pakai ketika audisi Kirin. 참을 수 있었죠. 그래요 난 깨서 있어요 언젠가 나. Dan akhirnya Yoon Baek-hee benar-benar menghancurkan reputasinya sendiri. Tapi dia juga berhasil menghancurkan Pak Yoon. Dengan begini, grup K benar-benar bubar. Si-kyung mulai memperhatikan Yoon Baek-hee kembali dan mengajaknya untuk latihan setiap malam agar bisa menjadi bintang lagi. Esoknya, Hyemi memberikan formulir EMG pada Yoon Baek-hee untuk sama-sama mendaftarkan diri ke agensi ternama itu. Disusul dengan Samdong, Jinggook, Jason, dan Pilsuk yang juga berniat untuk mendaftar. Mereka pun bekerja sama untuk membuat video persyaratannya. Guru Kang sangat senang melihat para murid-muridnya saling support satu sama lain. Hyemi melihat Pilsuk yang kian semakin dekat dengan Jason. Dia pun bertanya bagaimana dia bisa tahu bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Hyemi bertanya seperti ini karena dia sedang dalam cinta segitiga. Dia bingung antara siapa yang dia cintai, apakah Jinggook atau Samdong. Di rumah, Hyemi dan Samdong bingung bagaimana cara menunjukkan potensi diri terkait pendaftaran ke agensi EMG. Guru Kang pun menasehatinya. Dia bilang tunjukkan perubahanmu pada 1 tahun terakhir, maka agensi pun akan dapat gambaran bagaimana dirimu bisa berubah pada tahun berikutnya. 야! That's 야!
춤추던 거는 기억 안 나나? Singkat cerita, mereka berenam mulai membuat video. 예, 그러고 지금은 아 식지 뭐. 야, 열 꿈이 있어요. 방금 보신 건 1년 전 고엠이랍니다. 또 어쩌면 제 최고의 장 Lalu Guru Kang memberikan data 6 muridnya itu pada Madusik. Dia bilang 6 orang ini berani daftar ke agensi IMG, padahal sangat sulit untuk memenuhi kualifikasinya. Saya yakin 6 orang ini adalah orang-orang hebat. Guru Kang membujuk Madusik untuk memasukkan 6 orang ini di agensinya. Keuntungannya, apabila 6 orang itu berhasil masuk IMG, maka White Entertainment pun akan mendapatkan royalti. Dan Madusik pun setuju. Shikyung mendengar kabar ini dari Jinman. Dia pun senang dan langsung memeluk Guru Kang di depan murid-murid. Madusik mulai mengumpulkan keempat murid untuk melihat kontrak yang ia tawarkan dan memberitahu bahwa anggota grup akan bertambah 2 orang lagi, yaitu Pilsuk dan Hyemi. Samdong pun berniat untuk memberikan surat kontrak itu pada Hyemi. Dan inilah yang terjadi. 혜미야. 혜미야. 나 도망 안 쳤는데. Di tengah percakapan, Hyemi mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah datang. Dan inilah wajah ayahnya. Kita sebut saja dia Byung-jik. Ternyata ayah dan anak sama-sama gak ada akhlak. 자 이게 누가 지금 당신? Tibanya di rumah, dia langsung mengajak Yesong dan Hyemi untuk pergi ke Amerika tanpa berterima kasih dulu. Byung-jik bilang akan berangkat seminggu lagi setelah persiapan dokumen selesai. Mendengar ini, Jinguk dan Samdong tidak terima. Sedangkan Guru Kang menawarkan Byung-jik untuk menunggu dulu di rumahnya selama paspor dan lain-lainnya belum siap. Alhasil, Byung-jik pun tidur di kamar Samdong dan Jinguk. Samdong menyadari bahwa ayah Hyemi benar-benar mirip dengan Hyemi. Di tengah malam, Byung-jik bangun dan langsung mengajak anak-anaknya untuk kabur. Dia tidak mau lama-lama tinggal di tempat Guru Kang. Dia bilang akan menginap di hotel, tapi malah membawanya ke sauna. Berarti gak punya duit. Di pagi harinya, Hyemi kabur karena ingin ke sekolah. Sedangkan di sekolah ada Madusik yang mendatangi Guru Kang karena dia baru saja mendapatkan lagu. Dan lagu itu adalah lagu bekas dari agensi Pak Yun. Ternyata lagu itu adalah lagu Love High, yaitu lagu yang dipakai syuting di Jepang dan juga dipakai oleh Samdong dan Hyemi ketika konser dengan orang Jepang. Yap, lagu ini belum resmi di-launching oleh Pak Yun. Maka dari itu Madusik membeli lagu ini dan akan segera diresmikan Madusik dengan aransemen yang dibuat ulang oleh Jinman. Dan grup mereka diberi nama Dream High. Lalu Guru Kang bilang pada Madusik bahwa Hyemi tidak bisa ikut karena disuruh bapaknya untuk ke Amerika. Tiba-tiba datang ayahnya Hyemi yang langsung marah pada Guru Kang sambil menanyakan di mana Hyemi. Dia juga bilang kau telah menggoda istriku. Membuat orang di sekitarnya langsung kaget tak percaya. Byung-jik yang melihat Madusik langsung tidak berkutik karena dia masih punya hutang padanya. Lalu Guru Kang bilang pada Hyemi, jika memang ke Amerika adalah keinginan kamu, maka lakukanlah, jangan khawatir soal hutang ayahmu. Sedangkan Shikyung sedang kebingungan dengan perkataan ayah Hyemi yang menyebut bahwa Guru Kang adalah penggoda istrinya. Shikyung sangat tidak percaya dengan hal itu. Dia yakin Guru Kang bukan orang yang seperti itu. Scene berpindah pada Jason. Walaupun grup K sudah bubar, Jason adalah satu-satunya grup K yang tetap bersinar. Dia menghadiri acara suatu perusahaan dan dia merekomendasikan Pilsuk untuk tampil di acara perusahaannya. Dan si bos pun setuju. Singkat cerita, Pilsuk pun datang menghadiri acara podcastnya. Dan di sana dia ditanya tentang kemampuannya merubah badannya. Padahal Jason sudah sepakat untuk tidak membahas itu. Tapi si produsernya kukuh untuk bisa menarik perhatian publik. Untungnya Pilsuk bisa menahan rasa malunya dan tetap profesional. Setelah selesai acara, Jason mengajaknya ke tempat hiburan, semacam Disneyland gitu lah ya. Dan di sana dia menunjukkan wanita yang ada di wallpaper HP-nya yang sempat ditanyakan oleh fotografer studio tempo hari. Dan wanita itu adalah Pilsuk yang masih gemuk. Pilsuk pun senang dan cemburunya hilang. Esoknya Hyemi mulai bertanya-tanya apakah benar Guru Kang adalah seorang penggoda ibunya.
Guru Kang pun menjelaskan yang sebenarnya. Yang intinya, itu semua adalah kesalahpahaman. Dan percakapan ini didengar oleh Shikyung. Otomatis Shikyung pun jadi senang. Alhasil Hyemi pun memutuskan untuk tidak ke Amerika. Dia pun sudah percaya bahwa Guru Kang tidak mungkin seperti itu. Dia lebih memilih untuk tetap di Korea melanjutkan karirnya. Sedangkan di rumah, Jinggook dan Samdong belum mengetahui kabar Hyemi. Jadi mereka masih tidak terima dengan kepergian Hyemi. Samdong yang gak sabaran langsung mengejar bis yang dia anggap Hyemi berada di dalam. Padahal Hyemi tidak jadi ke bandara. Si ayah yang masih keras kepala tetap mengajak Hyemi untuk ke Amerika. Karena di sana masa depan Hyemi sudah pasti bersinar menjadi penyanyi klasik. Hyemi pun membantahnya, Hyemi juga bisa bersinar di musik pop. Dan Hyemi meyakinkan ayahnya bahwa dirinya akan terkenal dalam waktu 1 bulan. Dan apabila tidak, maka Hyemi bersedia untuk ke Amerika. Grup Dream High pun mulai berlatih dan kaset lagu pertamanya pun akhirnya dirilis dengan label White Entertainment milik Madusik. Di sana juga tertulis nama Shikyung sebagai pembimbing. Shikyung pun senang dengan penghargaan ini karena selama dia mengajar dia tidak pernah mendapatkan penghargaan sekecil ini. Madusik pun mulai memasarkan lagunya itu pada saluran radio ternama dan salutnya Madusik tidak memiliki tim marketing. Dia melakukan pemasaran ini oleh dirinya sendiri dan ditemani oleh anak buahnya. Dan mendapat banyak tolakan. Tentunya penolakan itu adalah karena adanya Jinggook dan Yoon Baek-hee dari grup Dream High. Yoon Baek-hee dan Jinggook pun menyarankan mereka untuk memulai debut duluan. Karena Hyemi sudah berjanji pada ayahnya untuk bisa tampil di TV dalam waktu 1 bulan. Tapi semuanya menolak, mereka ingin debut bersama-sama. 감정적. 입장 한번 바꿔놓고 생각해봤다. 그럼 얘기 다 끝난 거지? Di sisi lain, Hyemi juga bingung tentang cinta segitiganya. Jason pun bilang, jangan memberi mereka harapan palsu. 아니야. 넌 나의 Sekolah Kirin mulai didatangi banyak reporter karena ingin melihat nasib grup K yang masih tersisa. Dari banyaknya reporter, ada satu reporter yang datang dari bidang memancing. Kita sebut saja dia wartawan Kim. Setelah keluarnya Jinggook, Yoon Baek-hee, dan Jason, kini grup K dikelola oleh agensi lain yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ria dan 2 orang lainnya. Sedangkan Jinman mulai mencari cara agar lagu mereka bisa cepat tersebar. Karena Madusik sudah berjuang keras dan tidak ada hasil, kini Jinman mulai mendapatkan ide untuk membuat konser jalanan lalu diupload ke internet. Tapi konser jalanan itu tidak akan efektif. Apalagi melihat sifat orang Korea yang sering cuek. Jangankan di Korea lah ya, di Indonesia pun susah coy. Misalkan ya, kita tiba-tiba bikin pertunjukan salto-saltoan di tengah kota. Misalnya di kota tua lah ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, orang-orang ya bakal cuek-cuek aja, adem ayem, lu ya lu, gua ya gua. Kecuali ada orang yang mancing keramaian. Misalnya ada 20 orang yang dibayar untuk berkerumun di sana. Maka orang lain pun akan terpancing untuk ikut nonton karena udah ada yang berkerumun duluan di sana. Nah, di sini Hyemi mengakalinya dengan cara mengajak para siswa Kirin untuk menyamar jadi orang asing yang menonton mereka. Istilahnya penonton bayaran. Tapi Hyemi gak membayar mereka, melainkan dengan mengancam mereka karena Hyemi, Yoon Baek-hee, dan yang lainnya masing-masing pernah dizolimi. Jadi mereka diancam untuk meminta maaf dengan cara menonton konser jalanan. Pada saat briefing, wartawan Kim memotret mereka. Di malam hari, Byung-sik senang karena waktu 1 bulan yang dijanjikan Hyemi akan segera selesai. Alhasil Samdong pun sedih dan curhat pada Jinggook bahwa dia rela kalah dari persaingannya asalkan Hyemi tetap ada di sisinya. Sedangkan Lala yang melihat Byung-jik yang semakin lama semakin gak sopan akhirnya memberitahu tentang kebenaran Guru Kang yang sebenarnya tidak menggoda istrinya. Alhasil dia pun mulai percaya dan meminta maaf pada Guru Kang. Esoknya, konser jalanan pun dimulai. Ini adalah scene yang paling cakep. Gila, konsep gimmicknya benar-benar bagus. Dimulai dari Jinman yang menyamar jadi Koki. Dan hasilnya seperti ini.
Ayah Hyemi yang melihat ini pun sadar bahwa Hyemi sudah bahagia di Korea dan tak perlu melanjutkan impiannya sebagai seorang penyanyi klasik karena Hyemi sudah menemukan impian barunya. Alhasil dia membatalkan penerbangannya. Lagu Dream High pun langsung viral dan tariannya pun ditiru oleh banyak orang. Guru Kang yang menonton ini dengan Shikyung tak sengaja berciuman. Shikyung pun mengajaknya makan malam. Tapi Guru Kang yang tidak peka malah menolaknya dengan alasan sibuk. Scene berpindah pada Madusik yang ternyata masih bekerja keras untuk memasarkan kaset Dream High. Lalu Lala datang dan marah karena ternyata rumahnya menjadi jaminan Hyemi. Tapi melihat Madusik yang bekerja keras, Lala tidak jadi marah. Madusik juga bilang, jangan khawatir tentang rumahmu, aku akan membereskannya. Dan akhirnya Madusik pun berhasil mengangkat musik Dream High itu. Alhasil grup Dream High pun diundang ke TV. Dan akhirnya mereka pun berhasil melakukan debut profesional dengan bakat yang jujur. 퀴즈도 순서 확인했냐? 행복했었구나. 알겠. 아마 우리는 Tapi konflik belum tuntas semuanya. Cinta segitiga Hyemi belum ada jawaban. Hyemi tiba-tiba mencuekkan Samdong dan mengajak Jinggook untuk jalan-jalan. Dan ketika ingin berangkat, dompet Hyemi ketinggalan. Dompet itu pun ditemukan oleh Samdong. Dan Samdong tak sengaja melihat foto dirinya di dompet Hyemi. Itu berarti Hyemi memilih Samdong, tapi tetap akan menjadi teman Jinggook. Jinggook pun menyadari itu karena sikap Hyemi yang seperti pura-pura cuek pada Samdong. Kepala sekolah memanggil Guru Kang karena agensi IMG memberikan berkas terkait hasil audisi murid-muridnya. Kepala sekolah juga bilang, Shikyung mencintaimu, jadilah laki-laki yang peka. Secara mengejutkan, IMG meloloskan mereka semua untuk melaju ke babak selanjutnya. Madusik pun ikut senang karena agensinya akan tetap mendapatkan royalti dari penjualan IMG nantinya. Singkat cerita, grup Dream High menghadiri acara penyambutan IMG dan ternyata CEO-nya adalah wartawan Kim. Dia sengaja menyamar jadi reporter untuk mengetahui secara langsung bakat dan kesungguhan para pendaftarnya. Kim Pil-suk sudah sukses menjadi guru TK dengan badan yang gemuk kembali. Di sana juga ada Jason yang menemaninya. Yoon Baek-hee juga sudah sukses menjadi pelatih di Kirin dengan gaya mengajar seperti Shikyung. Tapi jangan salah dulu, profesi guru di Korea itu termasuk profesi yang terbilang cukup elit ya guys, karena gajinya tinggi, apalagi menjadi guru musik. Sedangkan Jinggook menjadi satu-satunya orang yang bertahan di agensi Madusik dan sekarang dia semakin bersinar. Sedangkan Samdong adalah orang yang terpilih oleh agensi IMG dan sekarang dia konser di Amerika. Walaupun Samdong sempat menolak pergi ke Amerika, tapi Hyemi membujuknya untuk tetap pergi. Shikyung juga sudah hidup bahagia dengan Guru Kang. Dan Madusik juga sudah hidup bahagia dengan Lala dan memiliki satu anak. Begitu juga dengan Hyun Mo Jin yang sukses terpilih pada pemilu tahun ini. Lalu, pemeran utama kita yaitu Hyemi sudah sukses sebagai seorang penyanyi solo dan saat ini dia sedang mengadakan konser ke-100-nya. Yang lagunya ia persembahkan pada Samdong sebagai seorang teman yang tidak bisa hadir pada konser hari ini. Di tengah konser, kita diperlihatkan Jinggook yang dicium oleh wanita yang memakai seragam Kirin. Dan dia adalah Yesong, adiknya Hyemi. Film pun tamat, ending yang sangat jenius. Semua pemeran penting di series ini benar-benar berakhir bahagia. Tidak seperti series lainnya, yang apabila ada cinta segitiga, maka satu di antaranya akan jadi sad boy. Berbeda dengan series ini. Dalam series ini, endingnya benar-benar sangat jenius. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini.